created using Powtoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Ragilika dengan NPM 205060137. Saya dari kelompok 6 dengan materi implementasi pendidikan Pancasila pada masa reformasi. Dengan rekan saya yang bernama Nia Ayu Kartika dan Anissa Firdaus. Materi pembahasannya yaitu yang pertama munculnya masa reformasi, yang kedua pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi, yang ketiga Pancasila sebagai paradigma reformasi, yang keempat gerakan reformasi dan ideologi Pancasila, yang kelima Pancasila sebagai cita-cita reformasi, yang keenam Pancasila sebagai sumber perubahan hukum. Pada materi yang pertama yaitu munculnya masa reformasi. Reformasi bergulir di Indonesia dengan dimotori oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa ini yang merasa bahwa krisis yang melanda negara ini diawali dari krisis ekonomi. Ternyata telah membawa kita pada krisis yang lebih besar seperti krisis politik, kepemimpinan, dan akhirnya pada suksesi atau pergantian kepemimpinan secara nasional. Salah satu tujuan reformasi di bidang politik dan hukum adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai falsafah dasar kehidupan bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam masa Orma atau Orba terjadi deviasi atau penyimpangan oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintah, sehingga muncul pemerintahan yang lalu seperti otoriter absolut, terpimpin dan kolusi untuk korupsi dan nepotisme dalam kekuasaan. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari penggabungan dari nilai-nilai luhur yang berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah ideologi politik, Pancasila bisa bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi tidak bisa pudar dan didukung oleh pendukungnya. Hal itu tergantung pada daya tahan ideologi tersebut. Ideologi akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat bila mempunyai 3 dimensi. Ketiga dimensi lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, idealisme, yaitu kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalam ideologi atau nilai-nilai antara. Yang kedua, realita, menunjuk pada kemampuan ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat di mana ia muncul untuk pertama kalinya, paling kurang realita pada saat awal kelahirannya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya. Ketika dengan NPM 205060146, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Widiana, yaitu sedangkan reformasi terlahir dengan semangat untuk mengembalikan tata negara ini dari penyelewangan sebelumnya. Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk menanggulangi dan menghilangkan secara bertahap dan terus-menerus krisis yang berkepanjangan di segala bidang kehidupan, serta menata kembali ke arah kondisi yang lebih baik atas sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur menuju Indonesia baru. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera. Masyarakat yang bermartabat kemanusiaan, yang menghargai hak asasi manusia, sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewangkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi dalam lingkup reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita
yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdaus, NPM 205060130. Akan menjelaskan tentang gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Secara kamus bahasa, reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk menformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan kepada format atau semula sesuai dengan nilai-nilai ideal 12 yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena itu, suatu gerakan reformasi memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, misalnya pada masa Orde Baru, asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, suatu gerakan reformasi dilakukan berdasarkan pada kerangka struktural tertentu sebagai kerangka acuan reformasi. Yang kelima, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sumber perubahan hukum. Dengan fungsi regulatif, Pancasila menentukan dasar tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila, hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri. Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk adil atau tidak adil.